Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tidak ada yang memperhatikan bahwa bahaya datang dengan tenang. Tiba-tiba, ruang di atas kepala Tan Yun tiba-tiba runtuh, dan pedang raksasa 100 kaki yang penuh dengan kekuatan ruang menghantam Tan Yun yang sedang duduk bersila di atas rumput. Ditemani oleh suara wanita yang dingin, Tan Yun kembalikan kehidupan paman bos saya, ucap dari Zhongli Siner, orang dari keluarga Zhongli tiba-tiba berteriak dan menyerang Tan Yun. Zhongli Siner yang memancarkan aura 8 tingkat alam dewa dan muncul dari kehampaan, sementara dia menyelinap ke Tan Yun, sementara tubuh dipenuhi dengan tirai cahaya spiritual yang kaya, dan menabrak pintu alam rahasia. Adegan tiba-tiba ini tidak terduga. Tan Yun yang sedang duduk bersila mencoba yang terbaik untuk menstabilkan pikirannya dan menggerakkan tubuhnya ke kiri untuk menghindar. Meskipun ia lolos dari nasib buruk dipenggal dengan pedang, telinga kirinya dan bahkan seluruh lengan kirinya putus dengan darah. Kakek, hentikan dia, jangan biarkan dia menghancurkan pintu ke alam rahasia, ucap dari Tan Yun menahan rasa sakit dan berteriak serak, dan masih mengendalikan 1500 pedang terbang, dengan cepat mengukir pola. Gadis pencuri, kemana harus melarikan diri, ucap dari Yuan Jinglun. Tidak perlu diingatkan oleh Tan Yun, tepat ketika Tan Taiyu bergerak, Yuan Jinglun pendiri penegak hukum yang baru saja pulih dari cederanya, kebetulan datang untuk menonton formasi Tan Yun, tetapi menemukan adegan ini, dia turun dari langit lebih cepat dari Zhongli Siner, 10 kali lebih cepat, dan mengejarnya. Tidak, aku tidak berdamai, ucap dari Zhongli Siner berteriak, dia akan menghancurkan gerbang alam rahasia dan melarikan diri, tetapi Yuan Jinglun meraih bagian belakang lehernya dengan tangan kirinya, dan membombardirnya dari belakang dengan tangan kanan kurusnya. Wow! Dengan suara nyaring, Zhongli Siner memuntahkan darah, dan tubuh Miaoman lembut dan pingsan. Sebelum dia koma, Zhongli Siner merasa putus asa. Dia awalnya berpikir bahwa ketika klan Jin menyerang, dia bisa membunuh Tan Yun, dan bergegas keluar dari alam rahasia Huangfu, dan melarikan diri dari pegunungan hukuman surgawi sementara klan Jin menyerang Huangfu Shengzong. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa pada saat ini, Yuan Jinglun akan datang. Shen Subing dan Mu Mengyi sedang berbicara dengan beberapa gadis, menatap Tan Yun yang kehilangan telinga dan lengannya, mereka menangis dengan air mata sedih, tetapi mereka tidak berani mengeluarkan suara. Termasuk yang lain, mereka tidak ingin mengganggu Tan Yun saat ini. Ketika Jin Xuanzi mengendarai perahu roh dan hanya 10.000 kaki dari gerbang gunung Huangfu Shengzong, suara arogan dan ganas Jin Xuanzi masuk ke telinga semua orang melalui gerbang alam rahasia. Dengarkan bajingan Huangfu Shengzong, kamu membunuh kakak tertua dari klan ini, hari ini Patriark ingin mencuci sekte Kaisar dengan darah, dan ayam dan anjing tidak akan ditinggalkan, ucap dari Jin Xuanzi. Pada saat ini, Yuan Jinglun buru-buru mengirim transmisi suara ke Tan Taiyu, saudara Tan Tai, Jin Xuanzi terasa lebih dariku, dan bahkan lebih kuat. Namun, begitu mereka menyerang nanti, aku akan menahan mereka, ucap dari Yuan Jinglun. Pada saat ini, di luar gerbang alam rahasia, Jin Xuanzi melepaskan kekuatannya dan meraung dengan marah, gelang Lei Mi Immortal, berikan kepada Patriark, ucap dari Jin Xuanzi. Dalam sekejap, gelang raksasa dengan cahaya petir muncul entah dari mana dari atas kepalanya, dan dalam sekejap, itu berubah menjadi raksasa ribuan kaki, dan menabrak kehampaan kosong dengan kagum. Segera, ruang itu runtuh, dan di langit yang gelap di atas gerbang alam rahasia setinggi 1000 meter tercermin. Tidak ada keraguan bahwa Tan Yun belum mengatur barisan pertahanan, dan dalam sekejap mata, gerbang alam rahasia akan dihancurkan oleh gelang raksasa sub-abadi tingkat rendah ini.
Pada saat ini, di wilayah rahasia Huangfu, hati semua orang ada di tenggorokan mereka. Tetapi tepat pada saat kritis, Tan Yun yang kehilangan telinga kiri dan lengan kirinya, tiba-tiba berkata dengan senyum jahat, "Jin Xuanzi, aku kakekmu Tan Yun. Cucu, dengarkan baik-baik, kakek tidak bisa mengalahkanmu sekarang, tetapi Anda bahkan tidak berpikir untuk membuka pintu ke alam rahasia," ucap dari Tan Yun. Tan Yun menyeringai dan melambaikan tangan kanannya, dan langsung 1.500 pedang terbang menjauh dari pintu alam rahasia. Betul sekali. Pada saat kritis, Tan Yun lah yang berhasil mengukir 99,99 juta garis formasi pertahanan. Setelah Tan Yun menghina, dia berteriak, "Kowloon Illusory Cauldron Array, Kai," ucap dari Tan Yun. Tan Yun menggunakan kekuatannya, dan di depan mata para pejabat tinggi, gunungan batu spiritual di atas rumput, melonjak ke langit, ia bergegas ke mata Larik di tengah 99,99 juta pola susunan. Bas! Tiba-tiba, gerbang alam rahasia, yang setinggi 1.000 meter, bergetar hebat. Pada saat yang sama, 99,99 juta pola susunan tampaknya dihidupkan. Tiba-tiba, balok-balok itu bergerak ke 900 kaki naga, dan sebotol berisi 300 kuali raksasa. 9 naga mengelilingi kuali raksasa, melaju dengan kecepatan tinggi, yang cukup mengejutkan. Segera setelah itu, tirai cahaya besar yang menyilaukan meledak dari dalam kuali raksasa, menutupi satu sisi pintu rahasia di dalam rahasia, dan juga menutupi sisi lain di luar rahasia. Formasi Master Sekte berhasil. Master Sekte itu perkasa. Master Sekte itu perkasa. Ketika banyak eksekutif tingkat tinggi bersemangat, Mu Mengyi mengoceh beberapa gadis, dan Li Ying berkedip, buru-buru khawatir tentang cedera Tan Yun. Pada saat yang sama, di luar rahasia, ketika tirai cahaya terang besar menyelimuti gerbang alam rahasia, gelang abadi pemadam guntur raksasa menabrak tirai tipis. Hahaha, mendobrak gerbang alam rahasia berarti dapat menghentikan invasi Patriark. Gelang petir Patriark adalah senjata sub-abadi yang ofensif, apa yang Anda sebut gerbang alam rahasia tak tertahankan. Sebelum kata-kata itu selesai, Jin Xuanzi terkejut, dan berteriak tak percaya, bagaimana ini bisa terjadi, formasi pertahanan apa yang diatur di gerbangmu menuju alam rahasia. Boom! Di hadapan semua kultivator Kle Jin, dengan suara keras yang mengguncang langit dan bumi, ketika gelang abadi pembunuh guntur membanting keras ke pintu alam rahasia, semua orang melihat gerbang alam rahasia sebagai setinggi 1.000 meter, hanya gemetar hebat, tetapi tidak terluka. Kekuatan gelang abadi Thundermi, meskipun itu tidak menghancurkan pintu ke alam rahasia, tetapi kekuatan sisa yang sangat kuat setelah tumbukan membuat langit 1.000 mil jauhnya dan menjadi terfragmentasi. Bang bang bang. Wow lala. Dalam sekejap, di depan gerbang di sisi gunung, tablet batu yang diukir dengan karakter, Gunung Suci Huangfu, penyusup akan mati, dan seluruh 88.000 tablet batu setinggi kaki Gunung Suci Huangfu, tidak mampu menahan pengaruh Yu Wei, dan itu hancur berkeping-keping. Tetapi setelah seluruh Gunung Suci Huangfu yang dimasukkan ke dalam awan, meledak, debu dipenuhi dengan debu, dan potongan-potongan kerikil besar terbang menuju pegunungan di sekitarnya. Setelah beberapa saat, ketika debu yang menutupi langit dan matahari menghilang, seluruh Gunung Suci Huangfu telah menghilang. Di alam rahasia Huangfu, Tan Taiyu menemukan melalui kesadaran spiritualnya bahwa gerbang gunung yang telah berdiri selama hampir 60.000 tahun, hancur total. Tan Taiyu berkata, itu didirikan oleh Patriark Huangfu Shengzong, klan Jin. Jika Anda menghancurkan gerbang gunung saya akan membalas dendam ini, ucap dari Tan Taiyu. Eksekutif tingkat tinggi lainnya juga terbakar amarah. Pada saat yang sama, mereka juga khawatir bahwa berapa lama Tan Yun telah membentuk formasi pertahanan untuk gerbang alam rahasia, berapa lama itu bisa bertahan.
Tan Tai Long bertanya, Yuner, baru saja Jin Xuanzi mengatakan bahwa Lei Mi Xian miliknya gelang itu adalah senjata sub-abadi tingkat rendah. Di bawah serangan yang begitu sengit, dapatkah gerbang alam rahasia dipertahankan? Ucap dari An Tai Long. Paman, kakek, dan kalian semua, yakinlah, formasi pertahanan yang telah saya siapkan sudah cukup untuk menahan serangan senjata sub-abadi kelas atas manapun selama 5 tahun tanpa merusaknya, apalagi senjata sub-abadi Jin Xuanzi tingkat rendah. Bahkan jika mereka semua menyerang dengan senjata sihir, gerbang alam rahasia dapat bertahan setidaknya 8 tahun, atau lebih dari 10 tahun, ucap dari Tan Yun. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka merasa lega, dan gerbang ke alam rahasia bergetar hebat lagi dan lagi di bawah serangan Jin Xuanzi, tetapi setiap kali itu mengejutkan. Pada saat ini, raungan menakutkan Jin Xuanzi datang satu demi satu. Kamu membunuh kakak laki-laki saya, membunuh kepala tetua klan Jin saya, dan juga membunuh 2 keponakan dari kepala klan Shaoxian dan Shaohong. Ada kebencian yang begitu dalam di lautan darah, patriark ini bersumpah bahwa aku tidak akan menyerah sampai gerbang alam rahasia ini terbuka. Ketika pintu ke alam rahasia dibuka, itu akan menjadi hari ketika semua orang di Huangfu Shengzong Anda akan diusir dan dibantai, ucap dari Jin Xuanzi. Mendengar ini, Tan Yun tertawa tanpa malu. Hahaha, Jin Xuanzi, Master Sekte ini sangat takut, barang tanpa otak, mari kita bicarakan setelah Anda membukanya. Ucap dari Tan Yun. Mendengar kata-kata itu, hidung Jin Xuanzi. Dia adalah kekuatan besar dari alam roh tingkat pertama di alam yang bermartabat, kapan dia difitnah dan dilecehkan seperti ini. Jin Xuanzi sangat marah, dia mengendalikan gelang pemadam guntur abadi untuk membombardir gerbang alam rahasia, dan melihat kembali ke 80 tetua alam dewa dan 100.000 anak keluarga di perahu roh, dan memerintahkan. Serang bersama, formasi pertahanan ini tidak akan terlalu kuat. Jika tidak, Patriark akan menggunakan gelang abadi pemusnahan guntur, dan setiap kali aku menyerang, gerbang alam rahasia tidak akan bergetar begitu hebat. Selama kita bekerja sama, cepat atau lambat, kita bisa menerobos. Pada saat itu, biarkan semua orang di Huangfu Shengzong dikuburkan bersama kakak tertua saya, dan pada saat yang sama, kita akan memiliki tempat tinggal, sekarang. Dengan ini, kita dapat memulihkan diri dan bertarung sampai mati dengan keluarga Tang, ucap dari Jin Xuanzi. Di bawah perintah Jin Xuanzi, 80 tetua dan 100.000 murid mulai menyerang dengan ganas. Saat menyerang, D8 permalukan semua orang di Huangfu Shengzong, setiap kalimat tak tertahankan. Di alam rahasia Huangfu, fitur wajah Tan Yun sedikit terdistorsi dalam menghadapi pelecehan, dan hatinya tegas, ketika kekuatan aku meningkat pesat, itu akan menjadi kematianmu, ucap dari Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun dengan dingin melirik ke arah orang yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, dan itu adalah Zhongli Siner. Segera, Tan Yun memerintahkan semua orang untuk menunggu lagi, dan dia mengorbankan menara suci kekuatan spiritual terbaik. Setelah itu, dia mengambil telinganya yang patah dan lengannya yang patah dari tanah, dan setelah memasuki lantai 8, 2 jam berlalu di dunia luar. Malam pun datang, dan cahaya bulan seperti embun beku. Boom! Pada saat pintu menara lantai 8 terbuka, Tan Yun yang mengenakan jubah ungu, terbang di atas rumput dengan wajah dingin, dan dengan menjentikkan jarinya, sinar energi spiritual muncul diserap ke dalam tubuh Zhongli Siner. Zhongli Siner membuka matanya dengan gemetar, dan melihat sepasang mata dingin Tan Yun yang membuat orang merasa seperti berada di gua es. Di tanganmu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kamu bisa melakukannya, ucap dari Zhongli Siner memelototi Tan Yun. Tan Yun menutup telinga, tidak ada jejak emosi dalam suaranya, seperti berbicara pada dirinya sendiri, atau bertanya kepada Zhongli Siner,
Paman Bo yang Anda sebutkan ketika Anda menyerang saya sebelumnya adalah Zhongli Bo, seorang mata-mata dari keluarga Zhongli kan, ucap dari Tan Yun. Benar, aku akui, ucap dari Zhongli Siner masih memelototi Tan Yun. Dengan cara yang sama, Tan Yun masih menutup telinga, dan nada suaranya masih sangat dingin, kamu dan aku bertemu untuk pertama kalinya, dan saat itu aku diburu dan dibunuh di luar Huangfu Shengzong. Dan kamu datang untuk menyelamatkan, dan mengatakan bahwa dalam perjalanan pulang untuk mengunjungi kerabat dan kembali ke sekte, sampai jumpa di jalan, Anda bergerak karena ketidakadilan, dan Anda berpura-pura murni dan tidak disengaja, serta kekuatan tersembunyi Anda, dan lain-lain, semua ini sudah direncanakan olehmu, kan? Saat aku pertama kali bertemu dan berpisah, jaraknya beberapa tahun. Alam suci menungguku, mengatakan bahwa kau mengkhawatirkan keselamatanku, dan semua ini juga ilusimu. Dan tujuanmu yang sebenarnya adalah membuatku menganggapmu sebagai teman dekat, dan kemudian kamu akan menarikku ke dalam keluarga Zhonglimu. Ya, kamu berhasil, aku Tan Yun memang tertipu oleh penyamaran sempurnamu, dan menganggapmu sebagai teman sejati. Saya pikir nanti, Zhongli kepala artefak gerbang suci Autobot Xie Chen pergi ke tanah suci dan mengundang saya untuk mengunjungi artefak, hanya untuk biarkan saya mengkhianati sekte saya dan bersama Anda sebelum saya naik ke posisi raja. Saya tidak pergi pada waktu itu, jadi Zhongli Bo menyerah mencoba untuk memenangkan saya, dan akhirnya perang saudara pecah. Yusin, apakah saya benar, ucap dari Tan Yun. Anda hampir benar, mata Zhongli Siner akhirnya melunak, dan dia menghela nafas, kita bisa saja sedekat teman dan orang kepercayaan, tetapi Anda memaksa kami untuk datang sejauh ini hari ini. Nama saya bukan Yuxin, tetapi Zhongli Siner, satu-satunya putri keluarga Zhongli. Tan Yun, tahukah Anda? Ketika kami pertama kali bertemu lebih dari 20 tahun yang lalu, saya tidak pernah menjadi musuh Anda. Saya hanya ingin menarik Anda ke dalam keluarga Zhongli, sehingga Anda dapat menikmati semua kemuliaan dan kekayaan. Zhongli Bo telah mencoba membunuhmu berkali-kali, namun aku memerintahkannya untuk tidak melakukan apapun padamu. Saya tidak ingin membicarakan hal ini dengan Anda hari ini. Saya akui bahwa saya menipu Anda sejak awal, tetapi setelah kontak, aku benar-benar ingin menjadi teman dekat denganmu, dan bahkan aku memiliki sedikit kasih sayang untukmu, ucap dari Zhongli Siner. Tan Yun tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menghentikannya berbicara, ekspresinya keterlaluan. Di hati para pejabat tinggi, mereka berpikir bahwa Tan Yun mungkin akan menyelamatkan Zhongli Siner hari ini. Tapi di mata Ying-Ying, Su Bing, Meng Yi, dan Xiao, Tan Yun adalah tanda sebelum pembunuhan. Tidak masalah apakah kamu Siner atau Yuxin, yang paling aku benci, Tan Yun, bukanlah pengkhianatan. Ada banyak alasan untuk pengkhianatan, yang mengakibatkan pengkhianatan sebagai upaya terakhir, kaulah yang memenangkan kepercayaanku sejak awal, menginjak-injak kepercayaanku padamu, menginjak-injak persahabatan sejatiku denganmu, ucap dari Tan Yun. Begitu suara itu jatuh, niat membunuh yang tak terlihat meresap dari tubuh Tan Yun dan menyelimuti Zhongli Siner. Dia mengira dia tidak takut mati, tetapi ketika kematian benar-benar datang, dia menyadari bahwa apa yang disebut identitasnya yang menonjol akan terkoyak. Tan Yun, jangan bunuh aku bersumpah, setelah aku kembali ke keluarga, aku akan membiarkan ayahku melepaskan pelanggarannya terhadap Huangfu Shengzong untuk selamanya. Jangan bunuh aku, oke, aku salah, aku benar-benar tahu aku salah, ucap dari Zhongli Siner. Tan Yun memejamkan mata dan berkata dengan acuh tak acuh, aku bisa memaafkan hal-hal lain, tetapi kamu, aku tidak akan pernah memaafkan. Aku, Tan Yun, saya tidak takut pada siapapun, saya juga tidak takut pada kekuatan apapun, seperti untuk keluarga Zhongli Anda, bahkan jika Anda tidak menyerang Huangfu Shengzong saya Tan Yun,
akan menenangkan keluarga Anda, ucap dari Tan Yun. Zhongli Siner berteriak, Tan Yun, jangan kejam begitu, wow, aku benar-benar tahu aku salah, ucap dari Zhongli Siner. Tan Yun berkata dengan dingin, Huixin, bunuh dia dan dikubur dalam kehidupan yang baik, ucap dari Tan Yun. Bawahan patuh, ucap dari Huixin ketika Song Huixin menjawab, seberkas cahaya pedang menyapu leher batu giok Zhongli Siner, darahnya berdeguk, dan dia meninggal karena sesak napas. Bas. Saat jiwa Song Huixin dan 8 jiwa alam terbang keluar dari kepala mereka, Song Huixin terpisah satu sama lain, Song Huixin dengan ringan menamparkan tangannya, menyebabkan jiwanya dan jiwa domainnya terbang menjadi abu. Tan Yun perlahan membuka matanya, memandang Song Huixin, dan berkata, Huixin, setelah menguburnya, kamu akan memimpin seseorang ke gerbang alam rahasia. Ketika ada celah di gerbang-gerbang, Anda segera pergi ke saya, mengerti, ucap dari Tan Yun. Bawahan mengerti, ucap dari Song Huixin berkata dengan hormat. Iya, Tan Yun mengangguk, dan setelah menghela nafas panjang, dia melihat ke kerumunan dan berkata, kalian beritahu semua murid, biarkan mereka berlatih seperti biasa, dan tidak perlu khawatir tentang sekte. Setelah semuanya diatur, kamu juga akan segera mundur dan berkultivasi. Ketika gerbang alam rahasia rusak, itu akan menjadi hari ketika Huang Fu Shengzong kita akan melawan dengan kuat. Biarkan semua klan jin mempertahankan hidup mereka di pegunungan hukuman surgawi, ucap dari Tan Yun. Banyak pejabat tinggi dengan hormat berkata, bawahan patuh, ucap dari para petinggi. Setelah itu, Tan Yun dan Tan Taiyu mengucapkan selamat tinggal, dan bersama dengan Shen Subing, Shen Suzhen, Mu Mengyi, Xiao, Ziyan, dan Xianer, naik perahu roh dan berlari menuju alam rahasia divisi berjasa dari gerbang suci. Tuoba Yingying melanjutkan mengatur pemindahan personel sekte dan hal-hal lain. Dengan dia yang bertanggung jawab atas sekte, Tan Yun sangat lega. Setelah Tan Yun dan beberapa putrinya kembali ke tanah suci berjasa, itu sudah pagi. Tan Yun melihat ke samping ke arah Shen Subing, dan sentuhan kelembutan melintas di mata bintangnya, dan Tan Yun berkata, Subing, aku akan menemukanmu di tengah malam, malam ini, ucap dari Tan Yun. Shen Subing mengangguk, dan setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Mu Mengyi dan beberapa gadis, Shen Subing terbang ke atas dan terbang menuju gunung berjasa. Dalam perjalanan, hati Shen Subing bertabrakan, dia tahu bahwa malam ini, Tan Yun akan datang padanya sebagai gurunya, dan kemudian Tan Yun akan membongkar identitas aslinya. Setelah Tan Yun dan beberapa wanita kembali ke lembah nomor 1, mereka menempatkan cukup banyak batu roh berkualitas tinggi di gulungan binatang roh ruang waktu untuk membukanya tanpa gangguan, sehingga Moer dan binatang lainnya bisa berlatih. Terakhir kali Tan Yun dan Guan Xuankui meninggalkan lembah abadi nomor 1 adalah lebih dari 10 tahun yang lalu. 8 klan monster dan iblis, 1 hari kultivasi dalam gulungan setara dengan 2 bulan di luar. Itu berarti Moer dan 8 ras monster telah berlatih di gulungan itu selama lebih dari 840 tahun. Sekarang Moer telah dipromosikan dari tahap bayi tingkat ke-7 ke tahap bayi tingkat 8. Raja Serigala Iblis Api Emas telah dipromosikan dari tahap pertumbuhan tingkat ke-6 ke tahap pertumbuhan tingkat ke-7. Raja Beruang Naga telah memasuki tahap dewasa tingkat ke-7 dari periode pertumbuhan tingkat ke-6. Raja Kelabang yang haus darah telah memasuki periode kesusahan tingkat ke-7 dari masa dewasa tingkat ke-6. Raja Elang Ungu Penghancur Jiwa tidak hanya memasuki periode kesusahan tingkat ke-7 dari periode kesusahan tingkat ke-6, tetapi juga memiliki tanda-tanda terobosan yang samar. Raja Buaya Harimau Panlong telah dipromosikan dari dewasa tingkat 6 menjadi dewasa tingkat ke-7. Raja Singa Dingin Pelangi Darah telah memasuki periode kesusahan tingkat ke-7 dari periode kesusahan tingkat ke-6. Raja Burung Merah Suzaku juga telah memasuki periode kesusahan tingkat ke-7 dari tahap dewasa tingkat ke-6.
Dan sekarang, klan Naga Biru, dan Raja Naga Biru yang mereka pilih kembali nanti, kini telah mencapai tahap awal urutan ke-7. Adapun 8 klan dengan total lebih dari 53.000 monster, ribuan dari mereka mati dalam bencana melampaui bencana dan naik ke peringkat ke-6. 52.000 aneh 8 pasukan klan yang selamat hari ini semuanya orde ke-6. Di antara mereka, 10% telah memasuki periode kesusahan tingkat ke-6, 30% adalah periode dewasa tingkat ke-6, 50% adalah periode pertumbuhan tingkat ke-6, dan hanya 10% yang merupakan tahap awal tingkat ke-6. Tidak ada keraguan bahwa pasukan 8 klan akan terus berkultivasi dengan cara ini, yang pasti sangat membantu Tan Yun. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Tan Yun awalnya berencana untuk memberi latihan untuk 8 klan, tetapi pada saat ini, Tan Yun merasa bahwa latihan khusus tidak akan diberikan. Meskipun dapat meningkatkan kekuatan mereka, itu juga dapat mengubah lintasan nasib yang seharusnya menjadi milik mereka. Bagi para orc, memberi mereka latihan bukanlah hal yang baik. Namun, meskipun Tan Yun tidak memberikan setiap latihan yang cocok untuk 8 klan, Tan Yun berencana untuk membiarkan 8 klan berlatih satu metode mental pada saat yang sama. Latihan yang meningkatkan kecepatan dan kekuatan mereka. Nama latihan ini adalah Sutra Hati Binatang Batian. Pada saat ini, suara Tan Yun yang tidak perlu dipertanyakan tiba-tiba terdengar di gulungan monster ruang waktu di pegunungan dan sungai sepanjang 30.000 mil. Sekarang saya akan mengajari Anda 8 klan Sutra Hati Binatang Buas Batian, klan harus berkultivasi. Sutra Hati Binatang Batian adalah teknik budidaya monster bis kuno dan modern. Setelah Anda berlatih, Anda pasti akan meningkatkan kekuatan Anda. Tanpa perintah saya, Anda tidak diizinkan untuk mengajarkannya kepada monster lain yang berani secara pribadi, ucap dari Tan Yun. Segera suara dari gunung, hutan, danau, hutan, dan ngarai di gulungan itu, ada suara keras yang tumpul, bawahan ini mengerti, ucap dari para binatang buas. Kemudian suara Tan Yun terdengar lagi, kalian semua berkultivasi dengan ketenangan pikiran, di masa depan, saya akan membawamu untuk membunuh musuh. Aku memiliki harapan yang tinggi untukmu, tujuanmu adalah menjadi terkenal di langit, dan membuat musuh kita di daratan langit menjadi ketakutan, mengerti, ucap dari Tan Yun. Lapor kepada Tuan, kami, mengerti, ucap dari para binatang. Oke, terus berlatih, ucap dari Tan Yun. Di lembah abadi nomor 1, Tan Yun memberi perintah, lalu menatapmu Mengyi dan yang lainnya, dan berkata, lamanya lebih dari 10 tahun, singkatnya adalah 8 tahun, kita dan keluarga Jin akan memiliki pertempuran sengit, kalian harus mundur dan berkultivasi juga, ucap dari Tan Yun. Ya, gadis-gadis itu mengangguk. Pada saat ini, Tantai Xianer memandang Mengyi, Xiao, dan Zian, dan berkata, datanglah ke menara suci saya untuk berkultivasi, kecepatan kultivasi di tempat saya lebih cepat daripada di gulungan waktu dan ruang biji sesawi. Dan juga, mari beritahu Yingying bahwa dia akan datang kepadaku untuk berlatih ketika dia selesai berurusan dengan urusan sekte, ucap dari Tantai Xianer. Usulan Tantai Xianer, disetujui oleh gadis-gadis itu dengan suara bulat. Sister Xianer, tunggu sebentar sebelum pergi, Zhongwu Xiao berkata lembut, memegang lengan Tan Yun sambil tersenyum, Tan Yun, kamu belum membaca surat yang dikirim kakakku Tang, kamu sekarang bukalah, dan lihatlah, orang-orang benar-benar ingin tahu apa yang dia tulis, ucap dari Xiao. Pendapat Xiao bagus, aku juga ingin melihatnya, ucap dari Mu Mengyi. Uhuk-uhuk, Tan Yun mengerutkan hidungnya dan tersenyum, tunggu sampai aku selesai membacanya, ucap dari Tan Yun. Segera, Tan Yun mengeluarkan surat itu, merobek amplopnya, mengeluarkan surat itu, dan membuka surat itu dengan kedua tangan. Yang menarik perhatian Tan Yun adalah garis-garis tulisan tangan yang elegan dan indah. Ketika Anda melihat surat itu,
aku telah kembali ke dinasti Tangzun. Aku adalah putri dari dinasti Tangzun, dan mata-mata di mata Huang Fu Shengzongmu. Aku tidak bisa tidur sepanjang malam, aku ingin memberitahumu apa yang ada di pikiranku, tapi sayangnya aku tidak pernah memiliki keberanian, jadi aku harus memberitahunya melalui surat. Pertama kali, kamu masih menjadi murid sekte luar, mencoba di Valingat Canyon, kamu dikepung oleh monster, mungkin kamu sudah lama lupa, tapi aku selalu mengingatnya. Ketidakkekalan hal-hal di dunia selalu rumit, ketika Anda memberikan teknik alkimia seri ke-16 dan 32 padaku, aku telah tergerak oleh Anda, mungkin, aku telah lama tergerak oleh Anda tanpa menyadarinya. Kami dulu adalah murid alkemiaku, dan ingatanku masih segar, aku tidak pernah berpikir bahwa saya, seorang mata-mata, akan bertemu seseorang yang saya sukai di Huang Fu Shengzong, dan saya tidak tahu bagaimana memulainya, dari mana harus memulai. Hubungan takdir berakhir, takdir dan ilusi mati, dan semuanya mengikuti takdir. Saudara Xiao, saya harap Anda akan merawatnya selama sisa hidup Anda. Hari ini, saya mendengar bahwa ayah saya, Kaisar, akan menyerang Huang Fu Shengzong 10 tahun kemudian. Sejujurnya, ketika aku dulu menduduki Huang Fu Shengzong untuk tujuan itu, tetapi sekarang di hati aku, Huang Fu Shengzong sudah menjadi raja. Jika 10 tahun kemudian, dinasti suci Tangzun datang untuk menyerang, itu akan sia-sia, jika dinasti suci Tangzun melakukan kejahatan di masa depan dalam 10 tahun, saya khawatir aku telah melanggar perintah ayahnya, dan aku akan mati dalam kasus yang parah, atau diam dalam kasus ringan. Aku hanya ingin mengatakan, betapa aku ingin hidup untukmu. Jangan baca, Tan Yun, ditandatangani oleh Tang Xinying, ucap dari Tan Yun dalam hatinya. Setelah membaca surat itu, Tan Yun mengerutkan kening dalam-dalam, wajahnya agak jelek. Dia tahu bahwa Tang Xinying adalah mata-mata, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi putri dinasti Tangzun Seng, dan dia adalah putri dari orang yang membunuh ayahnya Meng Yi. Tan Yun, ada apa denganmu? Ucap dari Zhong Wu Xiao membuang senyumnya dan tampak khawatir. Ada apa dengan Sister Tang? Ucap dari Xiao. Tan Yun menarik napas dalam-dalam. Menurut pendapatnya, Tang Xinying adalah putri Tang Yongsheng, dan Zhong Wu Xiao dan Mu Meng Yi harus memiliki hak untuk mengetahuinya. Meng Yi, Xiao, identitas Tang Xinying agak istimewa, aku tidak ingin kamu merasa dendam karena dia, ucap dari Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun menyerahkan surat itu kepada Zhong Wu Xiao yang bingung. Mu Meng Yi, Tante Xianer, dan Sue Zian melepaskan kesadaran spiritual mereka, menutupi surat itu di tangan Xiao. Tante Xianer membacanya. Setelah itu, matanya yang menunjukkan keterkejutan yang dalam. Dia tidak tahu keluhan antara Mu Meng Yi dan Tang Zun Seng Chao, tapi dia hanya terkejut dengan identitas Tang Xinying dan betapa dia menyukai Tan Yun. Bahkan Tang Xinying rela mengorbankan nyawa, dia harus menghentikan dinasti Tang Zun Seng mengirim pasukan untuk menyerang Huang Fu Shengzong. Setelah Mu Meng Yi membacanya, wajahnya menjadi pucat, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia telah belajar dari mulut Tan Yun bahwa Tang Xinying adalah mata-mata, tetapi dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia adalah musuh bebuyutannya sendiri. Kemarahan tak berujung tertulis di seluruh wajah Mu Meng Yi. Dia kesal ketika dia marah, karena dia tahu bahwa Tang Xinying memiliki anugerah telah menyelamatkan hidup untuk Zhong Wu Xiao, dan Xiao mengenali saudara perempuannya. Di dunia ini, Xiao hanya mengenali Tan Yun, dan satu-satunya kerabatnya adalah Tang Xinying. Di sisi lain, Zhong Wu Xiao, wajahnya pucat, dia tidak memiliki tuan, tubuh Miaoman bergetar hebat, dan air mata pecah dan menetes. Hatinya sakit, seperti 1000 anak panah yang menusuk jantung. Kenapa, Sister Tang adalah putri Tang Yongsheng. Mengapa Sister Tang putri musuh sistermu? Wow, ucap dari Xiao.
Pada saat ini, Sue Zian melihat penampilan Tante Xianer yang tidak dapat dipahami, dan mengatakan kepadanya melalui transmisi suara bahwa Mu Mengyi adalah putri dari dinasti Mu Fengseng. Tante Xianer segera memahami hubungan antara perseteruan darah Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao. Ini benar-benar kejam, mengapa Tuhan memperlakukan Sister Xiao dengan sangat kejam, ucap dari Tante Xianer bergumam pada dirinya sendiri. Zhong Wuxiao menutupi dadanya dengan tangan kirinya, dan dia menatap Tan Yun dan Mu Mengyi, dengan air mata di matanya, kemudian berkata, Tan Yun, Sister Mu, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Saya tahu bahwa Anda akan menghancurkan dinasti Tang Zun di masa depan, saya hanya ingin Anda berhenti membunuh saudaraku Tang, oke, ucap dari Xiao. Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao bagi Tan Yun itu adalah telapak tangan dan punggung tangan penuh dengan daging, dan dia berada dalam dilema untuk pertama kalinya. Saudarimu, saya tahu bahwa sebagai adik perempuan, saya seharusnya tidak mempersulit Anda, tetapi Sister Tang adalah kerabat saya, ucap dari Zhong Wuxiao memandang Mu Mengyi dengan sedih dan hendak berlutut di depan Mu Mengyi. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.